yang hadir di sini mulai sekarang menjadi suami saya. Ayu Kartika Dewi, staf khusus Presiden Joko Widodo melaksanakan pernikahan pada hari Jumat tanggal 18 September tahun 2022 bersama seorang pria bernama Geral Sebastian. Keduanya melangsungkan pernikahan dalam prosesi dua agama sekaligus. Fakta San Potentiora Verbis, di mana perbuatan atau fakta lebih kuat dari kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat serta insan yuris yang berbahagia, serta saya banggakan, perkenalkanlah kami dari tim Immanuelkan dengan saya Asya Kotunada selaku pembicara pertama yang mana akan mendudukan mosi perdebatan pada ranah konseptual serta akan menyampaikan konklusi dan juga solusi. Adapun rekan kami Sahrul Maulana sebagai pembicara kedua yang akan memaparkan dalam ranah yuridis normatif dan akan dibuktikan dengan fakta-fakta yang berada di masyarakat oleh pembicara ketiga kami yakni Fitriani Siregar. Untuk pertama kalinya Dewan Juri yang terhormat, kami menyampaikan bahwa kami menyepakati mosi perdebatan pada kali ini, yaitu legalisasi pernikahan beda agama di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, menurut Hilman Hadikusuma dalam bukunya Hukum Pernikahan Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat Agama, mengatakan bahwa pernikahan adalah tuntutan naluri yang berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Oleh karena manusia sebagai makhluk yang berakal, maka bagi manusia perkawinan merupakan salah satu budaya untuk berketurunan guna kelangsungan dan memperoleh ketenangan hidupnya yang beraturan dan mengikuti perkembangan budaya manusia. Begitupun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pernikahan beda agama adalah pernikahan antar pria dan wanita yang keduanya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan satu sama lain. Pernikahan beda agama bisa terjadi antara sesama WNI, yaitu pria WNI, dan wanita WNI yang keduanya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan. Juga bisa antar beda keluarga negaraan, yaitu pria dan wanita yang salah satunya berwarga negaraan asing, dan juga salah satunya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan. Dalam istilah politik, ada yang disebut dengan sekularisme adalah pergerakan menuju pemisahan antara agama dan pemerintahan. Hal ini dapat berupa hal seperti mengurangi keterikatan antara pemerintah dan agama negara, menggantikan hukum keagamaan dengan hukum sipil, dan menghilangkan pembedaan yang tidak adil dengan dasar agama. Hal ini dikatakan menunjang demokrasi dengan melindungi hak-hak kalangan beragama minoritas. Dewan Juri yang terhormat, pernikahan beda agama bukan perkara sederhana yang berada di Indonesia. Selain itu, karena adanya gesekan sosial dan budaya, birokrasi yang berbelit juga menjadi alasan sejumlah pasangan beda agama batal menikah. Meski begitu, bukan berarti beda agama tak dapat diwujudkan di Indonesia. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 1400-K-PDT 1986, pasangan beda agama dapat meminta penetapan pengadilan. Peraturan tersebut menyatakan kantor catatan sipil boleh melangsungkan perkawinan beda agama, sebab tugas kantor catatan sipil adalah mencatat dan bukan pengesah. Sebelumnya, berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwasanya pernikahan beda agama termasuk dalam jenis pernikahan campuran. Pernikahan campuran diatur dalam Regeling of the Gemeenschapswetgelijk STBL 1898 dengan nomor 158 yang disingkat dengan GHR. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pernikahan campuran merupakan pernikahan antara orang di Indonesia untuk duduk pada hukum yang berlainan. Dewan Juri yang terhormat, sekian terima kasih. Sebagai penguat lainnya akan disampaikan oleh rekan saya, pembicara 2 dan 3. Dalam rancangan Undang-Undang tahun 1973 bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Sahrul Maulana sebagai pembicara kedua yang mana akan melanjutkan bangunan argumentasi kami.
Dewan juri yang terhormat, sebagaimana yang dikatakan oleh pembicara pertama bahwa kami sangat mengamini mosi perdebatan kali ini karena atas rasa kemanusiaan kita terhadap hak asasi manusia, yang mana sudah disahkan oleh PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Deklarasi HAM tanggal 10 Desember tahun 1948. Pada pasal 16 menyatakan bahwa pernikahan adalah hak asasi manusia. Karena hak asasi manusia, maka setiap orang dan negara harus menolong serta mengupayakan agar setiap warga yang hendak untuk menjalankan haknya tidak dihalang-halangi apalagi sampai dilarang. Hal ini tentu sejalan dengan Pancasila sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dewan juri yang terhormat, perspektif hukum dalam pernikahan beda agama, yang mana menurut Bapak Ahmad Nurholis berkata bahwa menikah adalah hak warga negara Indonesia. Meskipun mereka berbeda agama, tetap bisa menikah. Sebagaimana sudah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 yang berbunyi pernikahan adalah sah apabila dilakukan secara hukum sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Dewan juri yang terhormat, sebagaimana dalam perspektif agama itu sendiri mengenai perdebatan tentang pernikahan beda agama, dalam Islam sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 5 sebagaimana seorang muslim boleh menikahi ahlul kitab. Dalam Kristen sudah dijelaskan oleh Bapak Boas Tarikan dalam tesisnya di Universitas Kristen Duta Wacana bahwa dalam teks 1 Korintus 7 ayat 12-16 bahwa Paulus tidak mempermasalahkan pernikahan beda agama. Dalam agama Buddha telah disahkan oleh Ketua Walubi Perwakilan Buddha Indonesia dengan mengatakan terkait pernikahan beda agama, kami tidak mempermasalahkan karena yang menikah adalah orangnya bukan agamanya. Dalam ajaran Katolik telah diperbolehkan tentang pernikahan beda agama selagi mempelai mau ingin mengikuti ritual khusus atau tata cara pernikahan gereja Katolik. Dalam agama Konghucu, menurut Bapak Uung Sundana selaku Ketua Majelis Tinggi Agama Konghucu berkata bahwa perbedaan paham, bahasa, budaya, etika, moral maupun agama tidak menjadi permasalahan untuk pernikahan beda agama. Dewan juri yang kami hormati, untuk memperkuat bangunan argumentasi kami, menurut Ibu Nurelailawati selaku guru dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga menjabarkan kajian hukum empiris dan normatif tentang pernikahan beda agama yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, yang mana sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dewan juri yang terhormat, hal ini dikuatkan kembali oleh putusan Mahkamah Agung nomor 1400K/PDT/1986 bahwa pasangan beda agama dapat meminta penetapan pada pengadilan. Peraturan tersebut menyatakan kantor catatan sipil boleh memperlangsungkan pernikahan beda agama karena tugas catatan sipil hanya mencatat, tidak mengesahkan. Dewan juri yang kami hormati, saya tegaskan kembali bahwa di Indonesia melegalkan pernikahan beda agama. Adapun fakta dalam kehidupan aslinya di Indonesia akan dijelaskan oleh pembicara ketiga. Dewan juri yang terhormat, saya ucapkan terima kasih. Cinta adalah satu-satunya kebebasan di dunia karena ia begitu tinggi mengangkat jiwa, di mana hukum-hukum kemanusiaan dan kenyataan alam tidak mampu menemukan jejaknya. Pernyataan tersebut berlaku juga untuk setiap manusia, yang dimana tidak ada seseorang pun yang bisa mengalahkan cintanya seseorang, karena pada hakikatnya cinta adalah fitrahnya seorang manusia. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan saya Fitriani Siregar sebagai pembicara ketiga dari tim Pro, memiliki tugas untuk menyelesaikan atau untuk merangkum bagaimana jalannya perdebatan kita pada hari ini, dan juga untuk memaparkan skenario terbaik yang telah ditawarkan oleh tim kami. Tujuan dari mosi ini telah selaras atau telah sama dengan tujuan yang dimiliki oleh tim kami, yaitu untuk menjunjung hak asasi manusia, di mana nantinya dengan mekanisme yang pertama, yaitu pasangan yang berbeda agama bisa memilih untuk melangsungkan pernikahannya di luar negeri.
mereka akan mendapatkan akta pernikahan dari negara bersangkutan atau dari negara Republik Indonesia setempat. Sepulangnya ke Indonesia, mereka dapat mencatatkan pernikahannya di kantor catatan sipil untuk mendapatkan surat keterangan pelaporan pernikahan luar negeri. Sejatinya, berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 1400K strip PDT strip 1986, para pasangan beda keyakinan dapat meminta penetapan pengadilan. Jurisprudensi tersebut menyatakan bahwa kantor catatan sipil boleh melangsungkan pernikahan beda agama, sebab tugas kantor catatan sipil adalah mencatat bukan mengesahkan. Sebelumnya, saya akan menjawab kekhawatiran dari tim kontra jika adanya pertanyaan atau pernyataan yang menyinggung bahwasanya pernikahan beda agama tidak dapat diterapkan di Indonesia. Izinkan saya menyampaikan contoh negara yang berhasil menerapkan pernikahan beda agama, yang dimana negara tersebut berhasil memuncaki sebagai negara dengan tingkat pernikahan terbaik. Negara-negara seperti Inggris, Australia, Kanada, dan Singapura memperbolehkan adanya pernikahan beda agama. Negara Australia dan Inggris menganut sistem hukum common law, yang dimana di negara tersebut tidak mensyaratkan adanya persamaan agama dalam melangsungkan pernikahan, di mana negara ini menganut asas monogami tertutup, yaitu sebuah asas yang hanya mengizinkan seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, begitu juga sebaliknya, sebagaimana disebutkan dalam Marriage Act 1961. Marriage means the union of a man and a woman to the exclusion of all others, voluntarily entered into for life. Negara-negara ini tidak mensyaratkan adanya status agama dari seseorang dalam hal syarat untuk melangsungkan pernikahan, karena negara Inggris, Australia, dan Kanada adalah negara sekular. Negara sekular adalah salah satu konsep sekularisme, di mana sebuah negara menjadi netral dalam permasalahan agama. Menurut data Indonesian Conference on Religion and Peace mencatat, sejak tahun 2005 sudah ada 1.425 pasangan beda agama yang ada di Indonesia. Pernikahan beda agama pertama yang menyita perhatian publik terjadi di kota Semarang awal bulan Maret lalu. Perempuan Muslim menikah dengan pria Katolik di gereja kota Semarang. Pernikahan tersebut dilangsungkan dengan dua tata cara. Pertama, pengantin melakukan pemberkatan di gereja. Kedua, tata cara akad nikah dilakukan dengan tata cara Islam. Oleh karena itu, sistem common law merupakan sistem yang kami harapkan dapat diimplementasikan apabila kita tetap berdiri pada status pro. Yang kedua, dengan adanya legalisasi pernikahan beda agama di Indonesia ini dapat mewujudkan harapan setiap pasangan yang cintanya terhalang oleh perbedaan agama. Kita bandingkan apabila sistem atau legalisasi pernikahan ini diterapkan di Indonesia, tentunya tidak akan ada pasangan beda agama yang menikah di luar negeri untuk mengesahkan pernikahannya, karena sudah adanya undang-undang yang mengatur bolehnya pernikahan beda agama di Indonesia. Dewan juri yang terhormat, telah sampailah kami dalam penghujung perdebatan yang mana pembicara 1, 2, dan 3 kami telah menyampaikan dalam ranah filosofis, yuridis, dan sosiologis. Kami mengambil dari beberapa sumber hukum di mana dapat menunjang pendapat kami mengenai mosi tersebut, di mana kami memakai rancangan Undang-Undang tahun 1974, Keputusan PBB pada Deklarasi Hak Asasi Manusia tanggal 10 Desember 1998 pasal 16. Dewan juri yang terhormat, di mana menurut Bapak Ahmad Nurholis selaku konselor pernikahan beda agama, menikah adalah hak setiap warga meskipun mereka berbeda agama, sebagaimana yang dijelaskan di Undang-Undang Nomor 1 1984 Pasal 2 Ayat 1 bahwasanya pernikahan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama, seperti dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 5 dan dalam tesis Boas dari GAN UKDW Kristen lewat teks 1 Korintus 7.
Guru Besar Hukum Perdata Universitas Indonesia, Profesor Wahyono Dharma Brata, menjabarkan 4 cara populer yang ditempuh pasangan beda agama agar pernikahannya dapat dilangsungkan, yakni yang pertama, meminta penempatan pengadilan hakim, yang kedua, perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama, 3, penundukan sementara pada salah satu hukum agama, dan yang keempat, menikah di luar negeri. Dewan juri yang terhormat, perlu diketahui bahwasannya argumentasi kami sangat mendukung adanya legalisasi pernikahan beda agama di Indonesia. Di Indonesia sangat legal sekali pernikahan semacam ini. Dengan adanya bukti-bukti menurut hukum maupun dalam kejadian fakta yang ada di Indonesia yang telah dipaparkan rekan saya, pembicara 2 dan 3. Dari kami sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.